نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء.
والعافية والسلام والسعادة وترك الخير وجعلنا من الخير وحشرنا بالخير جانب الخير ودافع الشر ثم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رب حضرات الأساتذة الحجاج المكرمين والآباء المحترمين والأمهات المحترمات segenap para bapak dan ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Nurun ala Nurin, mudah-mudahan kita semua hadir dan jasa mendapatkan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya, termasuk kita mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf ahad kemarin tidak dapat hadir karena satu dan lain hal, semata-mata untuk meningkatkan kualitas ya, karena mengaji dan mengambil sanad dari salah seorang ahli hadis terkemuka di Indonesia ini. Alhamdulillah sanad beliau nyambung kepada Rasulullah dan beliau serahkan kepada kita dan para asatidzah yang hadir pada hari kemarin. Alhamdulillah ini semata-mata untuk menambah keberkahan ya. Jadi ilmu yang bersambung sanad, ilmu yang bersambung sanad itu insyaallah ilmu kita berkah. Amin ya rabbal alamin. Sampai hadis yang ke berapa? 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talaba syahadata sadiqan u'tiyaha walau lam tusibhu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berasal dari sahabat Anas bin Malik. Masih satu irama sebenarnya dengan hadis yang sebelumnya ya, yaitu bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa meminta kepada Allah supaya kita ini diwafatkan dalam keadaan syahid atau setidaknya dalam keadaan yang terbaik ya, husnul khatimah. Kalau husnul khatimah kita minta ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Atau doa yang pernah saya kasih dari guru saya Mufti Irak ya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika waghmun alaina min husnil khatimah. Duhai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu dan jaminkan aku ya untuk mendapatkan husnul khatimah. Itu. Jadi husnul khatimah sangat erat kaitannya dengan tathbitul qulub. Sangat erat kaitannya dengan ketetapan hati. Hati itu bahasa Arabnya qalbun. Qalbun itu sama juga dengan permukaan laut.
permukaan laut itu dari jauh kelihatan tenang, padahal dideketin goyang. Nah, hati manusia itu suka goyang. Kalau tidak dikuatkan dengan Allah yang Maha menguatkan hati, kalau tidak dikuatkan dengan diri kita sendiri melalui amaliyah-amaliyah sehari-hari, ya, maka bukan tidak mungkin hati kita suka tergelincir. Betul. Ya, maka bagaimana supaya hati kita tidak tergelincir? Ya, senantiasa hidup kita ini dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil kemudian ikhtiar kita terus minta kepada Allah yang Maha menggenggam hati setiap makhluknya, ya. Nah, selama ini kita mintanya husnul khatimah melalui hadis yang pertemuan yang lalu 37 ataupun yang hari ini 38, sama maknanya, supaya kita ini meminta kepada Allah selain matinya husnul khatimah, juga matinya dinilai mati syahid. Kalau yang 37, walaupun berada di atas kasurnya. Jadi maknanya apa? Orang mati syahid enggak mesti di medan perang. Hadis yang kemarin 37, wa in mata ala firashihi, sekalipun di atas baliknya bisa mati syahid. Nah, kalau hari ini apa katanya? Walau lam tusibhu, ya, sekalipun dia enggak merasakan, ya. Enggak merasakan dalam artian enggak terjun medan perang, medan tempur, ya kan? Nah, kata baginda Rasul, man talaba syahadata, siapa orang yang menuntut atau meminta mati syahid, pahala mati syahid, shadiqan, benar-benar mintanya, fa'utiyaha, maka dia akan diberikan daripada pahala mati syahid, walau lam tusibhu, ya, sekalipun tidak menimpa kepadanya, ya, cara-cara layaknya orang mati syahid yang dikenal selama ini hanya melalui medan perang, medan tempur, gitu, ya. Padahal mati syahid juga bisa dengan cara-cara yang halus, cara-cara yang damai, bisa mati syahid, ya. Apa saja itu mati syahid? Orang yang lambung punya keluhan di perut, sakit perut, melilit gara-gara makan seblak level 10. Itu bukan mati syahid, mati sangit, ya. Karena mati dia paranin, gitu. Kita nggak boleh takut mati, tapi juga jangan cari mati. Jadi kalau makan seblak level 10 itu namanya nyari mati, ya. Itu sampai ada, saya pernah lihat di spanduknya, ya, seblak lah atau bakso lah, itu sampai di level-levelin. Level 1 rumah sakit, level 2 UGD, level 3. Jadi itu cuman bagian dari trik orang dagang, gitu kan. Seru-seruan aja itu. Tapi bahwa pedesnya iya, ya. Itu udah orang Indonesia ini, ya. Orang Indonesia nggak bisa kalau nggak pedes atau belum nampol. Ibarat makan katanya belum nampol, gitu. Padahal kalau mau ditampol, sini makan deket saya tampol. Bahasanya belum nendang lah, gitu, ya. Nah, tapi andai kata tidak ada kesengajaan dia menyebabkan ya sebab itu pasti, ya. Sebab kematian itu pasti, ya. Selalu ada sebab, tetapi kematian itu sendiri adalah bagian daripada hak prerogatif Allah, ya. Bagian daripada kerahasiaan, ya, daripada takdir atau ketetapan Allah. Bahwa sebab itu pasti, selalu aja ada sebabnya. Walaupun nanti pada peristiwa kematian yang lain tidak ada sebab, ada aja, gitu, nggak ada sebab, gitu. Tapi persentase kecil kematian yang tidak ada sebab, selalu pasti ada sebabnya. Karena itu kematian misterius, sebabnya misterius, tempatnya misterius, waktunya juga misterius, begitu, ya. Nah, tapi andai kata kita sudah berusaha hidup sebaik mungkin, ya, hidup sesehat mungkin, tapi kemudian perut akhirnya melilit sampai ke lambung, sampai ke usus, sampai ke daerah dalaman perut,
kemudian mati gara-gara keluhan perut, itu bagian daripada satu dari sekian yang menyebabkan adanya pahala mati syahid. Ya, kalau orang yang keluhannya di perut, ada yang tenggelam, ada yang kebakaran, ya. Dan jangan lupa pasti orang yang keluar rumah thalabul ilmi hatta yarji'a, dia tercatat di jalan Allah. Kalau nggak ada umur mati syahid sampai dia kembali ke rumahnya. Amin ya rabbal alamin. Silakan dari golongan bapak-bapaknya dulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tiada yang dirasakan oleh orang yang mati syahid sewaktu terbunuh kecuali seperti salah seorang di antara kami kalian itu hidupi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain mati syahid, mati dengan cara biasa pun sesungguhnya itu sudah mendapatkan diskon rasa yang pedih. Oleh karena dulu baginda Rasul yang mengatakan kepada Allah, biarkan pedihnya sakaratul maut ini terus timpakan kepadaku ya Rabb, supaya umatku tidak merasakan pedih yang sangat daripada proses sakaratul maut. Ya, gurunya yang ini Bu, bukan yang itu teman saya. Ya, gurunya ini bukan itu teman saya. Kenapa jadi teman saya yang dilihatin? Dia lebih ganteng. Iya, orang Aceh ganteng orang. Ya. Ibu tuh begitu, ada yang baru aja, ya. Selalu ada baru. Mobilnya ada baru, mobil orang tuh boleh minjem. Baik ya, mobilnya sama, perutnya lagi dicabik-cabik, perutnya mobil lagi dicabik-cabik, dalemannya. Jadi Bu, jangankan mati syahid, mati biasa saja, sesungguhnya sakaratul maut itu pedihnya sudah berkurang. Oleh karena dulu Rasulullah yang minta kepada Allah supaya biarkan pedihnya sakaratul maut timpakan kepadaku, supaya umatku tidak merasakan pedihnya yang lebih apa yang sesungguhnya terjadi. Dikatakan para ulama kira-kira seperti orang dibacok, ada yang 200 kali, ada 300 kali. Ada sumber mengatakan ada yang 200, ada 300. Tapi mau 200 mau 300 bacok sekalian juga keluar, ya. Lah iya apalagi 200, 300. Tapi itulah maknanya tuh kiasan apa itu? Kita nggak sanggup membayangkan bagaimana pedihnya sakaratul maut. Maka kita minta terus, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Lagi-lagi doa yang 11 poin, jangan lupa. Ya, doa yang 11 poin itu kita pegang. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi, terus sampai ketemu dengan hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami dalam proses sakaratul maut. Ada orang yang ngeremehin. Ala Ustaz, itu mah persoalan nanti, tiap orang juga pasti ngerasain. Tapi kan nanti, ya kalau udah ketemu ajalnya ya udah ketemu gitu. Kalau saya tidak. Kalau saya suka menggunakan istilah hidup punya rasa, mati pun punya rasa, gitu. Jadi jangan kita berpikir sekarang kita rasain aja hidup kita. Persoalan mati apa persoalan ntar? Tidak. Nanti persoalan mati pun kita bisa merasakan. Ibu bapak pernah nggak hidup yang sekarang ini merasakan pedih? Pernah nggak kita? Bukan pernah, sering.
Iya kan? Dalam hidup nyata kita sekarang ini kita sering menghadapi yang namanya rasa yang pedih gitu. Nah, begitulah juga nanti dengan kematian, tiap kita juga merasakan pedihnya sakaratul maut. Dan bukan hanya ketika proses perpisahan antara ruh daripada jasadnya, tapi setelah itu, ma ba'dal maut, apa yang terjadi setelah mati itu juga bisa dirasakan pedih ataupun tidak, tergantung daripada amalia kita sekarang ini gitu. Jadi kalau amalia kita sekarang, hidup kita sekarang semuanya adalah diniatkan untuk bekal daripada alam kubur, bekal daripada alam akhirat, maka mudah-mudahan pedihnya sakaratul maut tidak berlanjut. Amin ya rabbal alamin. Itu masalahnya, ya. Jadi kenapa saya singgung ada orang yang meremehkan persoalan sakaratul maut itu, dikatakan itu persoalan nanti? Sebab itu tadi, orang kalau sudah meremehkan sakaratul maut, meremehkan cara dia meninggal dunia, meremehkan apa setelah kematian nanti, itu biasanya berdampak kepada perilaku dia ketika hidup gitu. Iya kan? Makanya kan Rasul yang bilang, siapa itu orang cerdas? Siapa itu orang cerdas? Orang cerdas itu bukan orang yang titelnya bererot, prof, doktor, iya kan? MA, MM, ALM, ALM apa ya? Almarhum. Macam-macam titelnya bukan. Tapi kata baginda Rasul, orang cerdas itu dua. Orang yang senantiasa ingat akan mati, kemudian dia mau beramal, hidup. Hidup itu isinya amalan, amalan untuk menghadapi mati. Gitu. Itulah orang cerdas. Gitu. Ya, jadi orang cerdas itu hidupnya berdasarkan planning yang jelas, perencanaan yang pasti. Bahwa kita ini sekarang adalah jisrun, kita ini proses nyebrang dari alam rahim kepada alam barzakh. Sekarang alam dunia adalah jisrun, maka kita sedang menyeberangi jalan. Maka bagaimana proses penyeberangan jalan kita secara perencanaan yang matang, gitu. Ya, perencanaan yang matang. Beberapa waktu yang lalu, ya, kapal-kapal pesiar besar-besar nggak diterima, ya, oleh pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Bagus tuh, ya, tegas, ya kan? Ini ada kapal pesiar besar mau merapat, ya, nggak bisa, nggak diterima karena ini terlampau besar kapal pesiar ini. Kalaupun diterima, nah, belum lama ada juga yang diterima, ya, dia merapat melabuh ke pelabuhan salah satu di Indonesia, tapi kemudian setiap penumpangnya diperiksa. Bagus lagi, ya. Jadi memang kita ini harus tegas, ya, ketat, gitu, untuk meminimalisir daripada hal-hal yang tidak kita inginkan. Dulu ramai persoalan penggelapan komoditi barang-barang perniagaan, baik yang legal tapi kemudian berlebihan, ataupun komoditi barang-barang bawaan yang tidak legal, ya, atau ilegal seperti narkoba dan sebagainya. Nah, sekarang lagi marak yang namanya virus COVID-19 ataupun corona. Nah, ini memang harus tegas. Beberapa lembaga pendidikan sudah banyak yang lockdown, artinya menutup sementara atau meliburkan, ya. Tapi kalau di kami di pesantren Madinatul Najah, alhamdulillah sampai sekarang kita belum mengambil tindakan untuk meliburkan, ya. Kita masih ikhtiar, masih berusaha menjalankan kegiatan karena memang harus ada ujian, ya kan? Ujian buat kelas yang akhir, ya. Proses pembelajaran masih harus terus berjalan. Karena itu kita menyikapinya dengan juga perencanaan yang matang, setidaknya dikurangi, durasi belajarnya dikurangi. Biasa habis isya masih ada belajar malam, sekarang habis isya santri kita suruh tidur, ya, biar istirahat. Nanti bangun awal-awal waktu, ya, munajat, berdoa. Kemudian biasa jam 7 langsung berangkat sekolah. Ini habis subuh, ya, habis subuh setelah azkar, zikir-zikir, santri kita wajib senam, ya, wajib senam, wajib olahraga, biar gerak, banyak gerak badannya, ya. Setidaknya itulah. Jadi
Mudah-mudahan ikhtiar yang kita ambil ini ikhtiar yang terbaik, karena dengan tidak menganggurkan ya. Sebab ada bahasa-bahasa anak belajar di rumah ya. Anak belajar di rumah. Kalau lembaga pendidikannya nyambung secara online barangkali bisa, ya kan? Tapi kalau tidak online, belajar di rumah belajar apa? Belajar main HP lagi, kira-kira begitu. Ya, HP lagi gitu. Nah, karena itu Bapak Ibu, kami dan kita semua mohon doa ya, supaya bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini juga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang paling bagus, pernah kita bahas etika doa, yang paling bagus adalah kita banyakin doa buat orang lain. Seperti tawasul tadi yang kita lakukan, waliman ausona biddu'a. Nah, jadi Bapak Ibu kalau dengar kata-kata waliman ausona biddu'a, kita tawasulkan dan kita doakan diri kita, keluarga kita, kaum muslimin dan orang-orang secara khusus berwasiat atau minta doa kepada kita. Itu bagus ya. Seperti misalkan Allahumma ya syafi'al amrad isfi mardona waliman ausona bi syifaihim misalkan. Ya Allah, zat yang maha menyembuhkan segala penyakit, sembuhkan penyakit daripada kami dan daripada orang-orang yang nitip pesan untuk disembuhkan penyakitnya gitu ya. Jadi mendoakan orang lain itu bagus. Jadi ini mari kita sama-sama dalam rangka ikhtiar ya. Termasuk yang namanya mati syahid, ini ikhtiar juga. Ya, pertama kita minta doa terus kepada Allah supaya bukan hanya mati yang terbaik husnul khatimah, tapi juga matinya mendapatkan kesetaraan pahala orang-orang mati syahid. Bahkan digambarkan katanya kalau mati syahid itu seperti orang dicubit. Nah, gitu kan? Nah, tadi kita sampaikan jangankan mati syahid, mati biasa pun. Kalau mati syahid kayak orang dicubit. Mati biasa pun itu sesungguhnya sudah mengalami diskon atau pengurangan rasa daripada pedihnya sakaratul maut, oleh karena sikap atau pernyataan daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sayang kepada umatnya, membiarkan sakaratul maut itu pedihnya hanya kepada dirinya saja supaya umatnya berkurang rasa pedihnya. Beliau rela lapar, yang penting umatnya kenyang. Kira-kira begitu, ya. Beliau rela kurang istirahat, yang penting umatnya cukup istirahat gitu. Tetapi pada intinya budaya kita kalau dikasih hati gitu, kira-kira ya. Kita dikasih hati jangan minta amplak lah. Kalau ceker sih saya minta karena saya sukanya ceker daripada hati gitu ya. Iya. Ini kan itu kan bahasa kiasan ya, minta hati, dikasih hati, mintanya amplah gitu. Nah, maknanya apa? Kita dikasih kebaikan yang demikian hebatnya dari baginda Rasul, tapi kemudian jangan gitu, jangan mentang-mentang kita dikasih. Ya modelnya besok nih Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini ada peristiwa bagaimana Nabi dulu dipanggil wanita tua yang menggambarkan itu adalah tuanya dunia, kemudian dijelaskan oleh malaikat Jibril, hiya dunya lau ajabtaha lahtarat ummatuka dunya alal akhirah. Ya Rasul, itu tadi yang manggil kamu adalah gambaran dunia. Kalau saja kau jawab panggilan wanita tua tadi, maka pasti umatmu akan lebih memilih dunia ketimbang akhirat. Umatmu akan lebih suka dengan kesibukan dunia ketimbang kesibukan amal-amal akhirat. Nah, dengan Nabi tidak menoleh panggilan wanita tua tadi, ya itu adalah sebagai gambaran kalau kita ini menjadi umat yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sikap baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah kita pasti selamat? Ya, belum tentu, artinya berpulang kepada kita gitu. Kalau kita pengen selamat 100% dalam artian tadi mati husnul khatimah atau bahkan mati syahid, nah, maka jaga sikap kita, ya kan? Perhatikan perilaku kita supaya kita dalam lingkaran takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah
mati syahid seperti yang kita pinta bisa kita alami. Amin ya rabbal alamin. Ya, gantian siapa lagi? Abang lanjut. Nomor 40. Ibu-ibu. Diminum Bapak? Kopinya diminum. Belum pesen ya kopinya ya? Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bisa kita kaitkan dengan bala atau wabah ya yang sedang ada di tengah-tengah dunia ya. Kita bilang tengah-tengah dunia, berharap mudah-mudahan tidak sampai ke tengah-tengah kita. Walaupun sudah menyentuh angka kalau nggak salah 97 orang ya. Di kita ini sudah sampai 90-an. Udah lebih ya. Yang terbanyak sekarang ini Italia dan Iran ya, di bawah Cina. Sampai pada libur itu ya, liga-liga bola sampai pada libur ya. Lalu bagaimana dengan kita? Banyakin doa. Kalau ini doanya doa perang ya kan. Allahumma munzilal kitabi ya, mujidas sahabi hazimul ahzabi ihzimhum, binasakan mereka ya, binasakan mereka, wansurna alaihim, dan takdirkan kami menang atas mereka gitu. Nah, kalau kita ini dianjurkan supaya baca kunut 5 waktu ya, nggak apa-apa di sini. Kalau di pesantren sudah, karena kita nggak libur, maka salah satu ikhtiar kita selain ikhtiar yang lain yang tadi saya sebutkan, salah satunya lagi adalah selain sholat malam, kemudian juga kunut 5 waktu. Jadi zuhur rakaat keempat kunut, asar rakaat keempat kunut, maghrib, isya, apalagi subuh. Subuh kunutnya dibedakan daripada biasanya, ditambahin Allahumma difa'annal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan ya, min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimina amma. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa min fitnatihima wa biliyatihima wa fadilatihima innaka ala kulli syai'in qadir ya. Itu setidaknya doa yang cocok untuk kita mohonkan kepada Allah agar kita terlindung daripada bala dan wabah. Jadi wabah penyakit gitu ya.
Wabah virus, wabah tuh pakai H kalau Indonesia, kalau dalam bahasa Arabnya pakai wabah gitu ya. Nggak ada H-nya di belakang. Apa namanya? Balaa wal wabaa ya. Nanti saya japri ya satu waktu biar doa. Tapi doa itu sebenarnya banyak sih, di buku-buku doa juga ada ya. Insyaallah nanti kalau ibu-ibu di rumah ya sholat sendirian pakai kunut nggak apa-apa. Namanya kunut nazilah ya, kunut nazilah. Kunut yang diperlukan, yang disunahkan ketika merabah wabah ya, bencana ya, mara bahaya sedang merajalela ya, insya Allah. Sebagaimana hadis ini ya kan, jangan ditunggu musuh itu ya kan, lah kita juga begitu, jangan nunggu datangnya si corona gitu, jangan ditunggu ya. Di lingkungan Jombang sempat heboh kemarin, lingkungan kelurahan Jombang. Jombang itu kelurahan paling besar setangsel itu, maka saya bangga ada di Jombang gitu kan, karena Jombang itu kelurahan terbesar, populasinya terbanyak, kemudian pesantren juga terbanyak gitu. Jadi dia bisa dibilang desa santri, iya, banyak pesantren, banyak juga panti-panti asuhan gitu ya. Itu sempat heboh kemarin. Kenapa? Karena ada berita suami istri terkena virus corona dekat Gang Al-Furqon. Gang Al-Furqon itu dekat dengan pesantren kita, gitu rame. Ternyata salah kasih info, bukan virus corona, melainkan dia kena cikungunya. Ya, cikungunya itu di lingkungan, iya, di Jombang kemarin juga udah banyak. Ya rata-rata satu keluarga, gitu, ya. Karena nular satu keluarga, kena yang lain. Ya alhamdulillah bukan corona ya, tapi kolorna alias cikungunya gitu ya. Jadi ini pemerintah kita sudah nganjurin ya kan, waspadalah, tapi jangan paranoid, jangan terlampau takut yang berlebihan ya kan. Kemudian juga jangan meremehkan dan juga jangan sembrono. Jangan sembrono dalam artian perilaku kita ini jangan semau kita. Tetap kita ya yang biasa nggak mau tahu gitu kan, ya sekarang harus tahu gitu ya. Yang biasa nggak sedia payung, ya sekarang harus sedia payung gitu. Yang biasa nggak takut sakit, ya sekarang harus waspada gitu. Artinya apa? Al-wiqayatu khairun minal ilaji. Menjaga, mengantisipasi dari datangnya penyakit lebih baik daripada mengobati gitu ya. Jadi lebih baik waspada ya, berjaga-jaga daripada mengobati. Tapi juga jangan ditunggu-tunggu. Nah gitu. Sebab orang kalau terlampau paranoid, terlampau takut yang berlebihan, akhirnya mohon maaf nih ya, mohon maaf sampai salaman. Itu kan sempat beredar kan, viral sampai begini ya. Saya kira ya kalau setiap orang waspada gitu kan, setiap orang waspada, masing-masing orang pada cuci tangan, ketemu dia dua pihak yang saling pada cuci tangan, ya salaman aja, insya Allah tawakal gitu kan. Jadi namanya memang beda tipis antara sembrono dengan paranoid gitu kan ya. Jadi kita sembrono jangan, paranoid juga jangan. Kalau bahasa hadis ini, jangan sampai paranoid kita takut berlebihan, akhirnya lama-lama seperti menantikan musuh gitu. Iya enggak? Coba deh dibayangin. Orang kalau takutnya berlebihan akan virus corona ini, jadi lama-lama kayak nunggu malah gitu kan. Lama-lama jadi kayak nunggu, jadi rame berlebihan gitu ya. Jangan ditunggu musuh itu, jangan ditunggu penyakit itu gitu. Dan jangan berharap datangnya musuh, jangan berharap datangnya penyakit
kira-kira begitulah ya. Tapi ini yang bagus nih, yang cocok, yang sangat korelatif ini ya, yang sangat erat hubungannya hadis ini dengan sekarang ini adalah was'alullahal afiyah. Tapi mintalah kepada Allah kesehatan yang sempurna gitu ya. Al afiyah. Biasanya kan ada sehat wal afiyah gitu. Kalau sehat lebih kepada jasad ya, kepada jasmani. Kalau afiyah rohani gitu. Nah, kalau hanya satu diminta was'alullahal afiyah, maknanya adalah ya bisa dua-duanya gitu ya. Sebab orang sehat daripada fisik ya, sehat fisik itu ternyata diakui bukan oleh para ahli agama, bukan oleh para ulama, tapi oleh para ahli kedokteran. Ahli medis mengatakan orang sehat fisik itu karena rohaninya sehat. Orang sakit fisik kebanyakan itu karena rohaninya sakit gitu ya. Jadi itu diakui sudah bukan oleh para ulama, tapi oleh para ahli medis ya. Jadi dunia kedokteran yang mereka bergelut dalam dunia fisik, tetapi mereka mengakui bahwa sakitnya seseorang secara fisik itu ternyata berdasarkan penelitian banyak disebabkan karena tidak sehatnya rohani gitu ya. Maka hadirin, ujung-ujungnya ajaran agama kembali lagi kepada kita, bermula dari hati yang berzikir jadi sehat, naik ke atas, akal pikiran sehat, turun ke bawah, lisan terjaga. Ya nggak iseng, nggak usil nyakitin orang gitu kan. Nah, itu. Kemudian dari mulut yang terjaga, akhirnya wajahnya jadi berseri-seri gitu. Nah, itulah gambaran orang-orang yang menjadi penghuni sorga. Hati ya sehat karena zikir-zikir kepada Allah ya. Kemudian lari ke atas, akal pikiran juga jadi apang, ya kan? Enggak gampang mikirin orang sih bagus. Kalau mikirin kesusahannya, kebutuhannya dipikirin sama kita bagus. Tapi yang nggak bagus, kita mikirin orang, mikirin bandak barunya yang baru dibeli. Nah, ini nggak benar. Ya, kita mikirin orang boleh mikirin kasihan, ya kan? Kita simpati, kita empati itu bagus. Gitu. Dari akal pikiran sehat, lapang sama orang, mulutnya terjaga dengan zikir-zikir. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni ya Allah ya Allah ya Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya 70 kali habis subuh, 70 kali habis maghrib, ditutup dengan innaka antat tawwabur rahim. Lebih dari 70 lebih bagus ya, insya Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang mulia, tawakal kita mesti tingkatkan. Jangan menantikan datangnya musuh, jangan menantikan datangnya penyakit, dan jangan berharap musuh itu datang. Jangan berharap penyakit itu ada di kita. Gitu. Saya suka bilang ke orang rumah, ya. Saya suka bilang ke emaknya anak-anak. Saya suka bilang ke mantan pacar, aduh, badan kayaknya pengen sakit nih. Dia jawab, ya jangan mau, begitu katanya. Bener juga. Jadi maksudnya kayak mau sakit gitu kan? Kayak mau sakit maksudnya kayak mau sakit gitu kan? Tapi dia jawabannya ya jangan mau. Bener, artinya memang harus dilawan, ya. Dilawan. Dan itu adalah baik, itu sugesti gitu ya. Jadi jujur Bapak Ibu memang seminggu ini badan kurang enak gitu. Tapi
tapi harus kita lawan ya, mudah-mudahan. Ya mohon doanya juga, ini flu-nya ini udah agak lama ini ya, khawatir. Tapi bismillah. Banyakin istinsyak aja ya. Corona banyakin wudu ya kan. Kalau flu banyakin istinsyak, artinya apa? Dalam berwudu jangan lupa kumur-kumur dan masukin air ke hidung. Tawakal ikhtiar, mudah-mudahan melalui wasilah wudu ya, wasilah syar'iyah, mudah-mudahan segala macam virus ya jauh dari kita. Amin ya rabbal alamin. 3 hadis ya. 3 hadis. Satu lagi boleh atau 2 lagi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sahal ibni Sa'din radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thintani la turaddani au qallama turaddani ad-du'a'u 'inda nida'i wa 'indal ba'si hina yalhamu ba'duhum ba'dha. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih dengan sanad hadisnya riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih, menjelaskan kepada kita 2 hal yang tidak tertolak doa, maka perlu diperhatikan ya. Bahkan hampir-hampir enggak ditolak ya. Jadi tidak tertolak atau bahkan sama sekali tidak tertolak adalah yang pertama ad-du'a indan nida, doa ketika usai dikumandangkan azan ya. Jadi Bapak Ibu baca doa azan jangan langsung Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah ya. Diawali dengan sholawat Allahumma sholli. Kenapa? Karena itu kan isinya adalah perintah untuk bersholawat gitu kan. Nah, maka kita awali dengan sholawat, kemudian baru Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Selesai, tambahin lagi dengan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma gitu. Doa buat orang tua. Nah, kalau mau lebih lama lagi silakan. Doa-doa yang apa menjadi kebutuhan kita ya. Bacalah doa usai dikumandangkannya azan. Jadi jangan buru-buru gitu ya. Ingat, pertama sholawat, kemudian baru doa doa azan ya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Kemudian tutup dalam artian dengan doa yang menjadi hajat kita, dan jangan sampai ketinggalan doa buat orang tua gitu ya, Rabbighfirli. Yang kedua adalah ketika wabah sedang merebak ya, bencana alam ya, itu juga waktu-waktu yang mustajab yang tidak tertolak, bahkan ya tidak sama sekali tertolak ya. Jadi banyak doa ya, ketika wabah lagi merebak ini udah banyakin doa. Apalagi kemarin kita bahas etika doa, salah satunya adalah ketika awal-awal mau turun hujan itu. Kita nggak tahu kan hujan yang mana yang jadi bala, kita nggak tahu kan hujan yang mana yang jadi bencana gitu kan. Iya kan, kita nggak tahu. Jadi hujan itu modelnya kayak banjir. Di video viral itu, banjir itu awal-awalnya memang membuat orang biasa-biasa aja ya. Kalau banjirnya itu banjir kiriman, biasanya membuat orang biasa-biasa aja, masih masih sealas kaki lah, atau kadang masih semata kaki gitu. Tapi ternyata lama-lama bisa tinggi tuh banjir kalau udah sifatnya dorongan ya, air yang mendorong, apakah kiriman, apakah jebol sungainya atau ininya ya, macam-macamnya ya. Itu awal-awal kayaknya biasa, orang nggak terlalu khawatir ya. Nah, sama juga dengan kita menghadapi hujan gitu kan. Kita nggak tahu kan hujan yang datang ini yang secara perlahan-lahan, apakah ini ujungnya nanti bakal menjadi bala, kan kita nggak tahu. Maka etika doa kemarin kita sampaikan, doa yang bagus adalah awal-awal hujan mulai turun gitu.
Ya. Syukur. Awal hujan turun kita doa, nggak lama berhenti. Alhamdulillah. Itu artinya hujan yang turun sesuai dengan kebutuhan kita, gitu. Ya. Tapi kalaupun banyak terus nggak turun-turun, tetap kita minta hujannya yang bermanfaat. Jangan sampai kemudian menimbulkan bencana, apakah untuk kita atau dialami oleh kita, atau mungkin menjadi korban saudara-saudara kita, gitu. Nah, bagi seorang muslim, walaupun korbannya itu adalah orang lain, yaitu saudara-saudara kita, ya orang muslim itu menganggap itu juga musibah, bagian daripada musibah kita, gitu ya. Sebab orang-orang beriman ini tenggang rasanya tinggi, gitu. Jadi Bapak Ibu jangan lupa ya, maksimalkan doa ketika usai azan ya, atau mau disambung lagi nanti bainal azan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Yang kedua, ketika bencana muncul, wabah ya, bala dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghaza qala Allahumma anta abudi wa nasiri bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatilu. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari sahabat Anas bin Malik, beliau bercerita, adalah baginda Rasul ketika mau perang beliau baca doa, Allahumma anta abudi, ya Allah engkau sandaranku, wa nasiri, dan engkau penolongku, bika ahulu, denganmu aku bisa berusaha ya, aku bisa bertindak ya, wa bika asulu, dan denganmu juga aku bisa sampai pada tujuan ya, wa bika uqatilu, dan denganmu juga aku bisa berperang, gitu ya. Doa ini boleh Bapak Ibu baca sekalipun bukan untuk perang, gitu. Tapi untuk apa? Ya untuk berbagai macam kondisi, ya. Kondisi apa aja ini? Ketika mau menghadapi persengketaan, gitu ya. Ya, persengketaan atau pengadilan, atau ya macam-macam kondisi lah, ya. Dengan kalimat-kalimat tadi dirubah maknanya, ya, dirubah makna, maksudnya dirubah maksud, gitu ya. Sebab di situ kan ada anta abudi, engkau sandaranku, udah jelas, ya. Kita mau menghadapi perselisihan, ya, ataupun pembelaan, ataupun pertahanan, ya, dengan tudingan-tudingan orang lain, boleh baca doa ini, anta abudi, engkau sandaranku ya Allah, wa anta nasiri, engkau penolongku ya Allah, gitu. Atau bahkan DKM mau bikin acara, ya enggak? Bisa juga, bisa, ya. Jadi kita bikin acara biar sukses acaranya, ya, kita bersandar kepada Allah, kita minta tolong kesuksesan acara kepada Allah. Kita bisa berbuat ahulu, ya. Kita bisa berbuat, kita bisa bikin ini, bikin itu, ya kan? Ya, acara besar itu bika ahulu, denganmu ya Allah aku bisa berbuat. Wa bika asulu, dan denganmu juga ya Allah aku bisa sampai pada tujuan. Apa tujuannya? Kesuksesan acara. Atau mau resepsi pernikahan, baca ini tidak apa-apa, ya. Nah, tinggal nanti wabika uqatilu, denganmu aku berperang, diganti maksud dalam hati, mengalahkan hawa nafsu, gitu, ya. Jangan mau resepsi dimintanya doa, denganmu aku berperang, mau perang sama siapa, ya. Perang sama stok makanan, ya. Enggak. Jadi diniatin aja. Ya, wabika uqatil itu paling yang perlu ditakwil atau dirubah yang ketiga. Wabika uqatilu, Bapak Ibu bermaksudkan adalah berperang dengan hawa nafsu, boleh. Gitu ya. Sebab dalam DKM bikin acara, khawatir enggak ada kemasukan hawa nafsu? Ada, ya. Kemudian resepsi, ada nggak dorongan nafsu? Ada, yaitu dengan berlebih-lebihan, ya kan, boros, gitu, ya.
dan seterusnya gitu. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.